Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farysyana Rizkyani selaku mahasiswa Administrasi Pendidikan 2017 yang sedang mengontrak mata kuliah karya tulis ilmiah akan menjelaskan mengenai progres proposal skripsi yang sedang saya susun. Adapun masalah yang diteliti yaitu mengenai pelaksanaan pembelajaran daring yang masih belum maksimal pada masa pandemi COVID-19. Hal yang melatar belakangi masalah tersebut, saya mengambil beberapa informasi dari berbagai sumber artikel dan jurnal penelitian terdahulu. Seperti artikel yang saya kutip pada Portal Semarang yang ditulis oleh Eriana Tessa 2020 menjelaskan bahwa pada kenyataannya keefektifan pembelajaran daring masih belum terjadi. Hal ini dikarenakan beberapa kendala dan hambatan yang dilontarkan oleh berbagai pihak. Di antaranya, fasilitas penunjang proses pembelajaran tidak merata, salahnya penafsiran bahan pembelajaran yang disampaikan oleh guru, dan kreativitas pengajar rendah sehingga pembelajaran daring tidak efektif. Jadi, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran daring. Selanjutnya dikutip dari artikel hariansip.com, Direktur Pusat Pendidikan Rakyat atau Pusdikra Sumatera Utara, Mansur Pasaribu menjelaskan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan oleh pihaknya, terdapat 62% pendidik yang masih belum memanfaatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran daring. Hal ini disebabkan oleh kurang tahunya pemanfaatan dalam mengimplementasikan pembelajaran daring. Latar belakang masalah selanjutnya terjadi di lingkungan sekitar, yang mana di sekolah adik saya di salah satu sekolah swasta Jalan Zukri Cikderi, mereka mengalami permasalahan di mana 4 orang siswa kelas 1 SD pindah sekolah pada saat pelaksanaan pembelajaran daring. Hal ini dikarenakan kualitas pembelajaran tidak sebanding dengan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa, mengingat ini sekolah swasta. Jadi terdapat beberapa biaya yang harus dikeluarkan, yaitu biaya SPP sebesar 160.000 per bulan dan biaya daftar ulang beserta buku 1,3 juta per semesternya. Namun orang tua mengeluhkan peran guru yang hanya memberikan tugas tanpa memberikan penjelasan ataupun feedback, sehingga pembelajaran hanya terjadi satu arah. Lalu guru dianggap hanya mengejar indikator pencapaian pada silabus tanpa mengetahui keadaan atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik di rumah. Selanjutnya, guru kurang kreatif dalam memanfaatkan teknologi pada saat proses pembelajaran daring ini, sehingga peserta didik jadi malas belajar karena hanya diberikan tugas beserta foto sebagai bukti pengerjaan tugas. Selanjutnya, latar belakang masalah. Menurut hasil penelitian Putria dan kawan-kawan yang dilakukan di Sekolah Dasar Baros Kencana CBM Kota Sukabumi, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pembelajaran daring dirasa kurang efektif bagi guru, terutama untuk anak usia sekolah dasar. Karena pembelajaran dilaksanakan secara daring, maka guru juga kurang merasa maksimal dalam memberikan materi pembelajaran, sehingga menjadikan materi tidak tuntas, dan penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran daring juga dirasa kurang maksimal. Dalam jurnal Basic Edu volume 4 nomor 4 tahun 2020. Nah, menurut Pustatin Kemdikbud, berdasarkan Teacher ICT Competency Framework oleh UNESCO, setidaknya untuk menghadapi tantangan pembelajaran di masa pandemi ini, guru harus memiliki minimal level 2 penggunaan atau kompetensi TIK, yang mana guru dapat mengoperasikan video conference, menyediakan bahan ajar online untuk pembelajaran daring. Sedangkan kategori tertinggi terdapat pada level 4, yang mana guru sudah bisa menjadi training bagi guru lainnya. Adapun sebab akibat yang ditimbulkan oleh latar belakang masalah tersebut, sebabnya kurangnya kompetensi guru dalam penguasaan IT, guru tidak kreatif dalam mengolah pembelajaran daring, kurangnya persiapan guru dalam merancang pembelajaran daring, dan sarana prasarana yang tidak mendukung pembelajaran daring. Adapun akibat yang disebabkan yaitu pembelajaran daring belum berjalan dengan baik, siswa tidak semangat belajar, layanan mutu pembelajaran daring belum maksimal. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, variabel dan judul penelitian yang saya ambil yaitu mutu layanan pembelajaran daring untuk variabel Y dan kompetensi guru dalam penguasaan teknologi untuk variabel X, sehingga judul yang saya ambil yaitu pengaruh kompetensi guru dalam penguasaan teknologi terhadap mutu layanan pembelajaran daring.
Adapun batasan dan rumusan masalah dalam penelitian ini. Batasan masalah, terdapat beberapa masalah yang berkaitan atau berhubungan dengan mutu layanan pembelajaran daring. Agar lebih fokus dan terarah, peneliti memberi batasan masalah pada penelitian ini terkait dengan kompetensi TIK guru sekolah dasar swasta sekecamatan Cicendo. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana gambaran kompetensi guru dalam penguasaan teknologi di sekolah dasar swasta sekecamatan Cicendo, lalu bagaimana gambaran mutu pembelajaran daring di sekolah dasar swasta sekecamatan Cicendo, lalu seberapa besar pengaruh kompetensi guru dalam penguasaan teknologi terhadap mutu layanan pembelajaran daring di sekolah dasar swasta sekecamatan Cicendo. Selanjutnya, tujuan penelitian dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, tujuan umum. Penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi guru dalam penggunaan teknologi terhadap mutu layanan pembelajaran daring di sekolah dasar swasta sekecamatan Cicendo. Adapun tujuan khususnya yaitu untuk memperoleh gambaran kompetensi guru dalam penggunaan teknologi di sekolah dasar swasta sekecamatan Cicendo. Lalu untuk memperoleh gambaran mutu pembelajaran daring di sekolah dasar swasta sekecamatan Cicendo, dan untuk mengetahui pengaruh kompetensi guru dalam penguasaan teknologi terhadap mutu layanan pembelajaran daring di sekolah dasar swasta sekecamatan Cicendo. Selanjutnya ada bab 2 berisi tentang kajian teori mengenai kompetensi TIK guru. Saya mengambil dari British Educational Communication and Technology atau BECTA. Dalam kutipan siahaan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kompetensi guru dalam menggunakan TIK pada saat pembelajaran. Yang pertama yaitu kurangnya rasa percaya diri guru terhadap kemampuannya dalam menggunakan komputer. Lalu penguasaan guru terhadap perangkat dan software yang masih rendah. Selanjutnya, keterbatasan guru dalam mengikuti pelatihan di bidang TIK, baik yang disebabkan oleh keterbatasan waktu, substansi di bidang pedagogik dan keterampilan, maupun keterbatasan atau kurangnya kesempatan mempelajari TIK sewaktu guru masih berstatus mahasiswa. Selanjutnya, keterbatasan akses terhadap sumber daya. Sumber daya itu meliputi guru itu sendiri maupun sarana prasarana yang menunjang. Lalu kekhawatiran guru akan melakukan kesalahan selama pemanfaatan TIK pada saat pelaksanaan pembelajaran pada peserta didiknya. Lalu keterbatasan guru untuk memperoleh dukungan yang bersifat teknis, dan keengganan atau penolakan dari diri guru itu sendiri untuk melakukan perubahan model dan pendekatan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada menurut Batubara tahun 2017 yang menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kompetensi guru dalam memanfaatkan TIK untuk pembelajaran, yaitu terdiri dari dua faktor, faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri guru itu sendiri, yaitu meliputi sikap guru, lalu tingkat penguasaan guru terhadap berbagai perangkat TIK, persepsi guru terhadap peran dan fungsi TIK di sekolah, lalu inisiatif guru untuk mempelajari secara mandiri dan berkolaborasi, dan rasa percaya diri guru dalam menghadapi berbagai tantangan penggunaan teknologi pada pembelajaran. Adapun faktor eksternalnya yaitu faktor yang berasal dalam luar diri guru, yaitu meliputi dukungan berbagai pihak seperti pemerintah, kepala sekolah, orang tua siswa, dan lainnya. Lalu ketersediaan perangkat TIK di sekolah, lalu keikutsertaan guru dalam pelatihan-pelatihan atau diklat penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan sekolah-sekolah yang dapat dijadikan sebagai percontohan dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Nah, terakhir bab 3 mengenai metodologi penelitian. Metode yang saya gunakan yaitu metode deskriptif, yang mana menurut Zainal Arifin pada 2019, metode deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang saat ini terjadi, baik tentang fenomena sebagaimana adanya maupun analisis hubungan antara berbagai variabel dalam suatu fenomena. Nah, adapun pendekatan yang saya gunakan untuk penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Mansyuri dan Zainuddin menjelaskan bahwa pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang menjelaskan penyebab fenomena sosial menggunakan pengukuran objektif dan analisis numerikal.
Pendekatan kuantitatif ini digunakan untuk menjawab segala permasalahan menggunakan angka serta menganalisis data menggunakan perhitungan statistik. Adapun partisipan yang akan saya libatkan dalam penelitian ini yaitu guru sekolah dasar swasta sekecamatan Cicendo. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.